Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proyek akhir kita mengenai budgeting UMKM, yaitu rekomendasi penganggaran inventory untuk UMKM Kacamata Jogja. Boleh, next. Anggota kelompok kami ada saya Muhammad Faizun dengan NIM 22808141085. Selanjutnya ada Lalu, Mas Niko, silakan. eh, lalu ada saya, Antonius Niko Kristiawan, dengan NIM akhir 081. Lalu ada saya Adi Junugra dengan NIM akhir 105. Selanjutnya, saya Aditya Yuda Pratama dengan NIM 128. Dan ada satu orang dengan nama Giovanno Dwi Cahya, numpang nama saja, Bu. Jadi dia tidak akan masuk ke kelompok kami. Lanjut. Pada kali ini kita akan membahas kontennya ada profil perusahaan, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran BOP, anggaran HPP, anggaran keuangan, kemudian yang terakhir penutupnya adalah kesimpulan dan juga saran untuk MKM-nya. Yang pertama ada company profile, nama usahanya adalah Kacamata Jogja. Pertama kali didirikan pada 22 Mei 2017 dengan ownernya yaitu Bapak Anang Tri Susilo. Kacamata Jogja ini didirikan pada tanggal 22 Mei oleh Pak Anang Tri Susilo sebagai pemilik saat ini. Dan Kacamata Jogja ini sudah memiliki 5 cabang yang tersebar di wilayah Yogyakarta dengan nama yang berbeda-beda. Antara lain Kacamata Jogja Store, kacamatajogja.com, Soko Jogja, Gembul Glasses, dan Gembul Glasses UMY. Kacamata Jogja menjual berbagai macam frame dan sunglasses dengan model yang fashionable dan kekinian. Kacamata Jogja juga menyediakan custom kacamata minus plus silinder dengan semua jenis dan ukuran lensa. Dengan hanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari, kacamata sudah dapat diterima oleh konsumen. Selain toko fisik, Kacamata Jogja juga melayani pembelian secara online melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, Shopee, dan juga Tokopedia. Lanjut. Untuk anggaran penjualannya kita ambil dari 2 produk intinya yaitu ada kacamata optik dan juga kacamata fashion. Anggaran penjualan sendiri adalah rencana tertulis yang berisi perkiraan jumlah produk yang akan dijual dan juga harga jualnya dalam periode waktu tertentu. Anggaran ini merupakan alat bantu perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan penjualan serta mencapai laba yang diinginkan. Lanjut. Untuk rinciannya sendiri, kacamata Jogja kita hanya ngambil 2 produk, yaitu kacamata optik dengan harga 350.000 dan kacamata fashion dengan harga 150.000. Dengan penjualan per bulan dari kacamata Jogja yang dapat kita ambil datanya dari tahun 2024 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data penjualan tahun 2024 yang dapat kita ambil dari ownernya Kacamata Jogja di bulan mulai dari periodenya adalah Desember 2023 dengan akhir periodenya November 2024. Dengan data sebagai berikut yang sudah tertera di presentasi. Next. Setelah melakukan analisis, kita menggunakan analisis metode moving average Kacamata Jogja. Untuk kacamata optik, kita menggunakan metode moving average dengan N-nya adalah 3 bulan. Kita hitung menggunakan POM-QM, ditemukan hasil untuk grafiknya bergelombang, namun lebih ke arah stabil meskipun dia bergelombangnya tipis. Kemudian untuk analisis moving average ini menunjukkan model prediksi yang akurat dengan MAPE 2,73% dan prediksi periode berikutnya sebesar 273. Karena kesalahan absolutnya dikurang dari 5% atau hanya 2,73, maka model ini dapat kita ambil dengan keputusan yang benar. Setidaknya hanya ada 2,73% kesalahan. Lanjut. Kemudian untuk yang kacamata fashion, kita juga sama melakukan metode moving average juga dengan N-nya 3 bulan. Didapatkan hasil grafiknya juga bergelombang dengan MAPE 3,406%.
Sehingga ini masih bisa dikatakan akurat analisisnya. Dengan prediksi atau proyeksi tahun depan, untuk proyeksi bulan depan, maaf, itu ada 170 unit kacamata fashion yang akan terjual. Lanjut, untuk rentabilitas ekonomi sendiri itu dapat kita hitung untuk per unitnya ada 273 unit untuk optik, kemudian fashionnya 170 unit dengan masing-masing harga sesuai yang ada di tabel di presentasi. Nah, kita telah menghitung untuk rentabilitas ekonomi kacamata Jogja itu sekitar 34%. Artinya setiap satu aset yang dimiliki perusahaan itu mampu menghasilkan laba sebesar 0,34 rupiah dari kegiatan operasional. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam menggunakan asetnya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, perusahaan dapat dikatakan sudah bagus untuk mencapai labanya. Lanjut, anggaran produksi akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Faizan. Selanjutnya, anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang penting. Rencana produksi merupakan penjabaran rencana pemasaran ke dalam program produksi yang konsisten dengan kebijakan manajerial dan sesuai batasan yang berlaku. Next, Mas. Nah, selanjutnya anggaran produksi pada Kacamata Jogja. Perusahaan Kacamata Jogja memiliki pola penjualan yang fluktuatif dengan pola produksi yang bergelombang. Pada Desember 2024, perusahaan merencanakan penjualan sebesar 279 unit kacamata optik dan 175 unit kacamata fashion. Persediaan akhir bulan November tercatat sebanyak 27 unit kacamata optik dan 32 unit kacamata fashion, sementara target persediaan akhir Desember 2024 adalah 23 unit untuk kacamata fashion dan 24 unit untuk kacamata fashion. Berikut tabelnya. Next, Mas. Nah, selanjutnya ada pola gelombang untuk kacamata optik. Berikut ada tabel yang sudah tertera. Nah, pada pola gelombang gelombang ini dengan penjualan mingguan berkisar 6 sampai 7 unit, produksi mingguan 67 sampai 71 unit, persediaan akhir menurun secara konsisten. Yang keempat, sementara persediaan awal juga menurun dari 27 ke 24 unit. Pola ini mencerminkan pengelolaan stok yang seimbang dengan kebutuhan pasar. Next, Mas. Nah, selanjutnya ada kacamata fashion juga sama menggunakan pola gelombang. Next, Mas. Selanjutnya ada anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku adalah estimasi biaya yang diperlukan untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi suatu perusahaan atau usaha. Anggaran ini mencakup perkiraan jumlah bahan baku yang dibutuhkan selama periode tertentu. Harga satuan bahan baku serta total biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku tersebut. Anggaran bahan baku penting untuk merencanakan pengadaan bahan baku, mengontrol biaya produksi, dan memastikan kelancaran proses produksi. Next. Nah, yang pertama ada perkiraan penjualan. Nah, Kacamata Jogja memperkirakan penjualan seperti data tadi, kacamata optik 279 dengan harga per unit 350.000, persediaan awal 27 unit dan persediaan akhir 23 unit, sedangkan kacamata fashion dengan jumlah rencana 175 dengan harga per unit 150.000, persediaan awal 32 dan persediaan akhir 24. Selanjutnya ada standar usage rate. Nah, di sini eh, menunjukkan perbandingan antara penggunaan bahan baku untuk setiap jenis kacamata. Nah, di sini ada 6 jenis bahan. Yang pertama ada frame premium, frame reguler, lensa optik, lensa non-optik, case premium, dan case reguler dengan sudah sesuai data yang sudah dimasukkan. Dan yang ketiga ada persediaan dan harga. Ini untuk persediaan awal masing-masing bahan baku.
6 bahan baku tersebut dan juga harga per unitnya. Next, Mas. Selanjutnya ada anggaran bahan baku. Nah, di sini sesuai sama yang sebelumnya, penjualan sebesar 279, persediaan akhir 23, di jumlah 302 sebagai kebutuhan, dan dikurangi 27 persediaan awal untuk jumlah produksi. Seperti juga kacamata fashion juga seperti itu. Yang kelima ada anggaran kebutuhan bahan. Sudah dibuatkan tabel kacamata optik, begitu jumlahnya. Frame premium dengan jumlah 279, frame reguler 175, dan seterusnya. Next, Mas. Nah, dan yang terakhir, anggaran bahan baku. Ini total anggaran bahan baku masing-masing bahan. Frame premium totalnya 12.375.000, frame reguler total 3.340.000, lensa optik 33 juta, lensa non optik 8.350.000, cash premium 5.500.000, dan cash reguler 2.505.000 rupiah. Next, Mas. Oke, baiklah kita akan masuk ke perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan anggaran tenaga kerja. Nah, untuk perusahaan ini eh, dalam pembuatan kacamatanya itu memerlukan 4 proses ya. Yang pertama itu ada perakitan frame, penyesuaian lensa, pengemasan, dan penjualan. Untuk tiap proses itu dibutuhkan satu tenaga kerja dengan rincian sebagai berikut. Nah, kita ambil data produksi pada November tahun 2024 yang terdiri dari 4 minggu untuk jumlah produksinya seperti yang tertera pada tabel untuk kacamata optik dan kacamata fashion. Lalu untuk penggunaan jam kerja langsung per unit dan tarif upah per jamnya juga sesuai dengan tabel yang meliputi empat tahap, yaitu perakitan frame, penyesuaian lensa, pengemasan, dan penjualan. Untuk SUR-nya, untuk kacamata optik sesuai tabel, kacamata fashion juga, dan untuk kacamata optik, tarifnya juga sesuai dengan yang ada di tabel. Oke, kita masuk ke anggaran jam kerja langsung. Jadi setelah diketahui datanya tadi, kita yang pertama akan menghitung anggaran tenaga kerja langsung, yaitu anggaran jam kerja langsung. Untuk unit produksinya itu totalnya 500, lalu untuk SUR-nya sesuai yang tadi diketahui, lalu jam kerja langsungnya untuk kacamata optik yang proses pertama itu ada 100 jam, lalu untuk kacamata fashion, untuk proses pertama juga 100 jam, lalu proses kedua kacamata optik itu 150 jam, kacamata fashion juga 150 jam. Lalu untuk proses ketiga itu kacamata optik 50 jam dan kacamata fashion 50 jam. Dan yang terakhir proses keempat itu kacamata optik sebesar 50 jam dan kacamata fashion juga 50 jam. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung anggaran biaya kerja langsung. Setelah tadi diketahui jam kerja langsung, lalu kita masukkan aja ke dalam tabel dan kita kalikan upah tenaga kerja yang sudah diketahui dari tabel yang pertama tadi. Untuk biaya tenaga kerja langsung pada proses pertama itu untuk kacamata optik sebesar 425.000, lalu untuk kacamata fashion sebesar 200.000, lalu pada proses kedua kacamata optik sebesar 780.000 dan kacamata fashion sebesar 340.000. Lalu untuk proses ketiga kacamata optik sebesar
162.500 dan kacamata fashion sebesar 85.000 rupiah. Dan terakhir proses keempat, kacamata optik sebesar 175.000 rupiah dan kacamata fashion 125.000 rupiah. Oke, untuk perhitungan selanjutnya yaitu anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, untuk BOP ini kita dasarkan pada jam tenaga kerja langsung karena untuk proses produksinya itu mempunyai hubungan erat dengan Ya. waktu untuk pembuatan produk. Nah, sebagai berikut analisisnya. Untuk rumusnya, BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam tenaga kerja langsung sama dengan BOP per jam tenaga kerja langsung. Nah, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran itu dianggarkan sebesar 2.400.000. Lalu taksiran BOP dalam 1 bulan 2.400.000 dibagi 12 bulan, per bulannya 200.000. Lalu taksiran jam tenaga kerja langsung dalam 1 bulan yaitu 910 jam. Untuk tarif BOP-nya 200.000 dibagi 910 sama dengan 220 rupiah per jam tenaga kerja langsung. Jadi untuk tarif BOP dalam 1 bulan 910 dikali 220 mendapatkan 200.000 rupiah untuk BOP dalam 1 bulan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada anggaran HPP. Pertama-tama, apa itu anggaran HPP? Anggaran HPP atau anggaran harga pokok produksi adalah anggaran yang berkaitan dengan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, berdasarkan persediaan barang di akhir bulan November dan perkiraan volume penjualan di bulan Desember, kita bisa menghitung HPP-nya di bulan Desember 2024 dengan seperti berikut, yaitu ada persediaan barang kacamata optik sebesar 6.237.000, persediaan barang kacamata fashion sebesar 2.250.000, lalu ada biaya produksinya yang dimana total biayanya itu ada 88.275.000 dikurangi dengan total persediaan barang yaitu ada 8.487.000, maka hasil eh, total HPP bulan Desember 2024 untuk kacamata Jogja adalah 79.788.000. Next. Oh, baik, selanjutnya ada anggaran. Untuk anggaran keuangannya dari UMKM Kacamata Jogja untuk periode Desember 2023 hingga November 2024 sudah kami rangkum di tabel berikut. Dengan saldo awalnya adalah 30 juta. Ini saldo awalnya kita hanya kisaran aja karena kemarin tidak mendapatkan data yang akurat, sehingga kita hanya membuat perkiraannya saja. Untuk saldo awalnya ada 30 juta dengan penjualan tunai di bulan Desember 119.250.000 dan mereka tidak ada piutang ataupun penerimaan lain karena pure dari penjualan kacamata fashion dan kacamata optik. Meskipun sebenarnya ada penjualan kacamata yang lainnya, tapi karena kita fokus di dua lini ini, jadi piutang dan penerimaan lain kita abaikan. Kemudian untuk kas tersedianya menjadi 149.250.000 dengan pengeluaran lain yaitu berupa HPP-nya 79.788 juta. Kemudian saldo akhirnya adalah 69.462.000. Nah, untuk tabel sampai bulan Novembernya sudah tertera sangat detail di dalam presentasi ini. Sehingga untuk kesimpulan dan sarannya dapat kita berikan setelah slide berikut ini. Oke, kesimpulannya Kacamata Jogja yang didirikan pada tahun 22 Mei 2017 oleh Anang Trisilo adalah usaha optik yang berkembang dengan 5 cabang di daerah istimewa Yogyakarta. Perusahaan ini menjual kacamata optik seharga 350.000 dan kacamata fashion seharga 150.000 dengan penjualan bulanan yang fluktuatif.
Analisis keuangan menunjukkan proyeksi penjualan Desember 2024 mencapai 273 unit kacamata optik dan 170 unit kacamata fashion. Total HPP diperkirakan 79.788.000 dengan komponen utama biaya bahan baku sebesar 75.540.000. Saldo kas perusahaan terus meningkat dari 30 juta di awal Desember menjadi 519.744 di akhir November. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kacamata Jogja itu adalah perusahaan yang sehat karena terus mengalami peningkatan profitabilitas. Next. Saran untuk mengembangkan bisnis disarankan melakukan optimasi manajemen inventory, diversifikasi produk, efisiensi biaya produksi, dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih agresif. Fokus pada pelayanan custom, pemanfaatan platform online, dan evaluasi kinerja cabang akan membantu kacamata Jogja mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Perusahaan perlu terus menjaga kesehatan keuangan sambil mengeksplorasi peluang ekspansi dan inovasi produk. Terima kasih. Next. Baik, cukup dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih.